Halo sobat, selamat datang di channel kami, Petani Rumahan, tempat kita belajar dan bereksperimen bersama tentang pertanian di rumah. Pada kesempatan pertama ini, kita akan mereview sebuah pompa air SP6000 dan kita akan menguji cobanya untuk menyedot kotoran pada kolam nantinya. Untuk spesifikasinya, mereknya Sakai Pro, serinya SP6000, dayanya 40 watt, kemudian ketinggian maksimal dari semburannya 3,2 meter, outputnya itu 3200 liter per jam, banyak juga ya. Kemudian kelebihan saya temuin di sini dia memiliki sambungan untuk selangnya. Di bagian penyedotnya, bagian inputnya nanti bisa kita kasih sambungan selang dan kita pasang selang untuk menyedot kotoran-kotoran dalam kolam. Ini adalah sambungan untuk selang bagian atasnya, untuk bagian outputnya. Untuk memasangnya sangat mudah, kita tinggal putar dratnya, kemudian masukkan selang ke bagian sambungan selangnya ini. Untuk sambungan outputnya ada 3,5 in, 3/4 dan 1 in. Jadi nanti disesuaikan dengan ukuran selangnya. Untuk inputnya hanya ada satu ukuran, yang 1 in. Oke, ini penampakan bagian dalam bagian inputnya tanpa sambungan selang. Di sini juga ada pengaturan untuk debit airnya, bisa kita atur banyak atau sedikitnya. Nanti semakin kecil bukaannya akan semakin sedikit air yang akan masuk. Oke, sekarang akan kita tes pompa air kolam ini. Sakai Pro SP6000, nanti kita akan melakukan 3 kali pengetesan, yaitu pengetesan biasa, kedua pengetesan untuk menyedot kotoran di kolam, dan yang ketiga pengetesan untuk ketinggian maksimal dari air yang mampu keluar. Kita lakukan dahulu pengetesan biasa. Ini saya on kan dahulu ya. Kalau teman-teman, sebaiknya kalau ngetes pertama ini jangan berada di dalam kolam untuk memastikan bahwa tidak ada kabel yang bocor terlebih dahulu. Setelah yakin tidak ada yang bocor, baru boleh masuk ke kolam. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat debit airnya cukup besar, spesifikasinya 3200 per liter. Derasnya air ini cukup membuat banyak oksigen masuk ke dalam air ya kalau kita semburkan gitu. Juga sedikit membuat arus. Kalau ikan-ikan itu kan senang ada arusnya, jadi seperti air itu bergerak. Jadi fungsi dari pompa air kolam ini tidak hanya untuk menyemburkan airnya dari pancuran tadi, tapi juga bisa kita gunakan, nanti kita sambungkan dengan penyaring yang akan menyaring kotoran di kolam, kemudian akan meluncurkan air yang akan membawa oksigen masuk ke dalam kolam. Kalau teman-teman pernah mengalami mungkin memelihara ikan, terutama ikan hias seperti koi, kok sering mati, salah satunya mungkin karena kurangnya oksigen di dalam kolam. Makanya kita perlu ada air mancur, itu untuk membawa oksigen dari udara, diikat oleh air dan dibawa masuk ke dalam kolam, sehingga kandungan oksigen di dalam kolam adalah cukup. Sekarang kita berlanjut untuk tes yang kedua, tes untuk menggunakan SP6000 ini sebagai penyedot kotoran kolam. Pertama-tama kita buka dulu filter depannya. Sekarang kita pasang sambungan kerannya, cukup diputar aja sesuai dengan dratnya. Kemudian kita masukkan selangnya. Karena saya di sini punya selang yang ukuran 3/4, sedangkan sambungannya untuk selang 1 inci, jadi saya panaskan dulu, kemudian saya longgarkan, baru bisa saya pasang ke ukuran sambungan selang ini. Setelah semua selang sudah terpasang, sekarang kita uji coba untuk menyedot kotoran. Kita nyalakan dahulu mesin pompa air ini, kemudian selang inputnya harus kita pastikan sudah terendam semua ya, supaya air dapat mengalir dan tersedot. Kita tunggu beberapa saat hingga outputnya terlihat sudah mengalir deras. Oh ya, kadang-kadang di kolam itu ada batu atau serpian-serpian yang agak besar ukurannya, itu akan tersedot dan akan menyebabkan tersumbat pada bagian pangkal inputnya ini. Nah, kalau tersumbat, cara membersihkannya gampang, tinggal matikan saja pompa airnya, kemudian kita lepas dahulu selang inputnya. Cukup kita cutik-cutik aja bagian sambungan inputnya, nanti kita keluarkan batu dan sebagainya yang tersangkut. Kalau cuman kotoran-kotoran ikan biasanya sih nggak nyangkut ya, langsung terbuang ke outputnya. Oke, sekarang pompa air kolam Sakai Pro SP6000 ini sudah menyala, output air sudah terlihat, kita bisa mulai menyedot, dan di sini sudah mulai terlihat bahwa kotoran-kotoran itu akan sangat mudah sekali tersedot dan akan lebih mudah. Misalnya teman-teman pengen nggak masuk ke kolam, bisa dikasih kayu atau sambungan pipa sebagai pegangan supaya tidak perlu masuk ke kolam. Kalau sedotannya mulai melemah, itu biasanya ada yang menyumbat, entah serabut atau serpihan batu atau semen yang tersedot ke dalam pompa ini. Biasanya nyangkut di bagian inputnya tadi, tinggal kita bersihkan saja. Setelah dibersihkan, kita sedot lagi, terlihat bahwa sedotannya lebih dahsyat, lebih kencang ya. Untuk daya sedotnya cukup kuat, tapi juga cukup aman buat ikan-ikan, jadi nggak gampang kesedot gitu lah ya. Cuman kalau ada anak-anak ikan yang masih kecil sekali, masih benih-benih, itu halus, itu ya harus sangat hati-hati karena akan ikut tersedot juga.
Oke, kita masuk ke uji coba yang ketiga, yaitu menguji maksimal ketinggian yang dapat dicapai oleh pompa air SP6000 buatan Sakai Pro ini. Kalau speknya itu 3,2 meter. Ini kita coba di outdoor aja, karena kolam saya kan ada atapnya, jadi nggak bisa sampai lebih tinggi dari 2 meter. Di sini saya siapkan ember, kemudian pompa air Sakai Pro SP6000 saya masukkan ke dalam ember. Kemudian outputnya saya koneksikan ke selang yang nanti akan kita pasang di bambu. Yang saya siapkan ketinggiannya di 3,2, 3 meter, 2,8, dan 2,6 meter. Nanti kita lihat sampai seberapa tinggi air dapat mengucur. Oke sobat petani rumahan sekalian, ini sudah kita siapkan. Sakai Pro SP6000 sudah di dalam ember, selang sudah naik di bambu dengan ketinggian 3,2 meter. Kita coba, kita nyalakan. Apakah air akan mengucur? Mesin sudah menyala. Sekarang kita tunggu. Kita masih menunggu. Dan saya rasa waktu menunggu sudah cukup. Sepertinya air tidak sanggup untuk mencapai ketinggian 3,2 meter di posisi outdoor seperti ini. Sekarang posisi selang saya turunkan dari 3,2 langsung ke 2,8 meter aja. Kemudian bambu akan kita berdirikan lagi dan kita uji coba lagi. Kita nyalakan. Apakah air akan mengucur? Ya sobat, air dapat mengucur pada ketinggian 2,8 meter, namun dengan kucuran yang tidak terlalu deras tentunya ya. Jadi kalau mau ngejar ketinggian, otomatis derasnya kucuran air akan berkurang. Jadi kalau mau ngejar derasnya, mending nggak usah tinggi-tinggi masang pancurannya. Tapi kalau pengen buat air terjun, maksimal ketinggiannya amannya di 2,8 meter. Namun ini kan saya uji coba di ember. Saya yakin akan berbeda kalau di kolam yang airnya agak tinggi, misalnya kedalaman airnya sampai 1 meter. Karena gravitasi di dalam air itu akan berbeda dengan gravitasi di luar air. Di dalam air akan lebih enteng. Mungkin ketinggiannya bisa lebih dari 3,2 meter kalau dalam kedalaman air yang cukup dalam. Atau misalnya rata-rata kolam setengah meter, berarti harusnya bisa nambah kurang lebih setengah meter lagi. Tadi 2,8 tambah setengah meter itu jadinya 3,3 meter. Malah bisa melebihi. Tergantung kedalaman kolamnya. Oke sobat, dibikinlah review singkat kami tentang pompa air kolam Sakai Pro SP6000. Tadi kita uji coba untuk semburan biasa, pancuran, kemudian kita gunakan sebagai penyedot kolam, dan yang ketiga kita tes ketinggiannya yang optimal sampai di 2,8 meter. Mungkin bisa lebih tinggi kalau di kolam yang lebih dalam. Terima kasih sudah menonton. Bila ada masukan silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah ini, nanti kita bahas bersama. Oke, saya Martin dari Petani Rumahan. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Salam segar dan sehat.